aktivitas fisik terhadap denyut nadi siswa-siswi kelas 11-2 SMK Suradikara. Yang pertama, kita masuk kepada latar belakang. Pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi berkaitan dengan bagaimana tubuh merespon saat kita melakukan aktivitas fisik. Saat kita melakukan aktivitas fisik, otot-otot kita membutuhkan lebih banyak oksigen untuk bekerja dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan ini, jantung akan memompa lebih banyak darah ke seluruh tubuh sehingga denyut nadi akan meningkat. Selama aktivitas fisik, denyut nadi akan naik untuk memompa lebih banyak darah ke otot-otot yang sedang bekerja. Ini juga membantu dalam mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta mengeluarkan produk sampingan metabolisme dari otot. Setelah berhenti melakukan aktivitas fisik, denyut nadi akan kembali ke tingkat normal saat tubuh pulih. Aktivitas fisik yang teratur juga dapat meningkatkan kekuatan jantung dan efisiensi peredaran darah, sehingga denyut nadi saat istirahat pun menurun. Ini adalah salah satu alasan mengapa olahraga dianggap penting untuk kesehatan jantung dan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang kedua, rumusan masalah. Mengapa aktivitas fisik berkaitan dengan detak jantung dan denyut nadi berpengaruh pada kesehatan siswa-siswi kelas 11-2 SMK Suradikara? Alat dan bahan. Yang pertama, kita menggunakan satuan. Yang kedua, tubuh siswa kelas 11-2. Yang ketiga, waktu penelitian selama 3 hari. Prosedur penelitian. Yang pertama, lakukan aktivitas fisik dan atur pernafasan serta reteskan tubuh. Tempelkan ujung jari dan telunjuk jari pada tangan tepat pada pangkal bawah ibu jari. Yang ketiga, tekun jari securu lembut dan rasakan denyut nadi pada bagian tersebut. Yang keempat, hitung denyut nadi selama 60 detik menggunakan satuan. Selanjutnya tertera data denyut jantung aktivitas dan denyut jantung istirahat dari siswa kelas 11-2. Selain itu, di sini juga terdapat rata-rata dari data tersebut. Dari data yang ada, diperoleh analisis bahwa denyut jantung siswa kelas 11-2 rata-rata normal, di mana denyut jantung saat beraktivitas cenderung lebih cepat dan saat beristirahat cenderung lebih lambat. Ini dikarenakan saat tertidur, sistem saraf parasimpatik bekerja lebih aktif, akibatnya denyut nadi akan menurun. Sedangkan saat beraktivitas, maka sistem saraf parasimpatik yang bekerja lebih dominan dan mengakibatkan denyut nadi akan meningkat. Beberapa rancangan program kebugaran jasmani yang kelompok kami tawarkan antara lain, tahap pertama yakni evaluasi kesehatan awal. Mulailah dengan evaluasi kesehatan awal, termasuk pemeriksaan denyut jantung istirahat untuk menentukan titik awal dan melihat adanya batasan kesehatan atau kondisi tertentu. Tahap yang kedua yakni identifikasi tujuan kebugaran. Tentukan tujuan kebugaran pribadi, apakah Anda ingin meningkatkan daya tahan kardiovaskular, membangun kekuatan otot, atau menurunkan berat badan, ataupun mencapai tujuan kebugaran jasmani tertentu. Tahap yang ketiga yakni pertimbangkan preferensi aktivitas fisik. Identifikasi jenis aktivitas fisik yang dapat Anda nikmati. Jika Anda senang berlari, pilih program yang mencakup latihan lari. Jika Anda lebih suka kegiatan seperti bersepeda atau berenang, sesuaikan program dengan preferensi Anda. Dan tahap yang terakhir adalah latihan kardiovaskular. Sertakan aktivitas kardiovaskular dalam program seperti berlari, bersepeda, berenang, atau aerobik. Sesuaikan intensitas dengan tingkat kebugaran Anda dan tetap monitor denyut jantung selama latihan. Yang pertama, anjurkan remaja untuk terlibat dalam aktivitas fisik seperti olahraga, bersepeda, atau kegiatan fisik lainnya. Yang kedua, promosikan pola makan sehat dengan fokus pada nutrisi yang dibutuhkan tubuh remaja dalam fase pertumbuhan. Yang ketiga,
memperhatikan perbedaan respon fisik antara remaja laki-laki dan perempuan dalam panduan, termasuk kebutuhan nutrisi dan jenis aktivitas fisik yang sesuai. Yang keempat, dorong remaja untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala dan konsultasi dengan profesional kesehatan untuk evaluasi lebih lanjut. Dan yang terakhir, dorong manajemen stres melalui teknik relaksasi dan kegiatan yang menyenangkan. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sesuai dengan hipotesis, yakni adanya pengaruh frekuensi latihan kebugaran jasmani dengan denyut nadi di kelas 11-2 SMA Kasyura di Kara Ende. Saran: dalam penelitian ini yang diperoleh hasil adanya pengaruh frekuensi latihan kebugaran jasmani terhadap denyut nadi, sehingga peneliti berharap kepada responden mau mengikuti program kebugaran jasmani untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Peneliti dapat dilakukan lebih lanjut tentang pengaruh frekuensi latihan kebugaran jasmani untuk mengetahui efek latihan kebugaran jasmani yang lebih kompleks terhadap tubuh dengan waktu penelitian sedikit lama.